besar, ya besar, Elsa dan mulia, Elsa Allah Maha Kuasa. Shalom adik-adik pelajar GKPS. Pada saat ini kita bertemu dalam sapaan masker pelajar. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, sungguh mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sebelum kami memulai pekerjaan kami hari ini, kami ingin bertemu dengan Tuhan agar kami kuat dalam menjalani setiap pekerjaan kami hari ini. Kiranya berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, firman Tuhan pada saat ini sebagai renungan harian kita tertulis dalam Mazmur 27 ayat 1 dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Demikianlah firman Tuhan. Halo adik-adik, saya pernah bertanya kepada 4 orang pelajar atau anak sekolah minggu. Saya bertanya demikian, apakah yang membuat adik-adik takut pada saat ini? Apakah yang mencuri keamanan dan ketenanganmu? Nah, anak pertama menjawab yang masih kecil demikian. Saya takut Inang sendiri ketika ditinggal papa mama di rumah, apalagi mati lampu. Ya benar kan adik-adik, pasti takut kalau mati lampu. Yang kedua, saya takut Inang kalau sendirian ada nanti orang jahat yang menculik anak-anak. Wah, benar juga ya ketakutannya. Anak yang ketiga mengatakan, saya takut pada pelajaran yang tidak saya mengerti, apalagi ada ketakutan untuk menghadapi ujian. Benar juga ya, takut kalau tidak lulus ujian. Nah, anak yang lebih besar lagi atau lebih dewasa mengatakan demikian. Saya takut tentang masa depan saya. Apakah cita-cita saya tercapai nanti? Nah, adik-adik semua, boleh ada rasa takut, itu wajar. Tapi jangan ketakutan yang berlebihan ya. Sebab kita punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu menjaga kita, menyertai kita, menemani kita siang dan malam. Dia selalu ada dekat kita. Nah, kalau adik-adik takut, mari panggil nama Yesus supaya dia datang untuk menolong adik-adik. Sebab Yesus itu hanya sejauh doa loh. Ketika kita berdoa, dia pasti langsung datang untuk menjawab doa kita.
Adik-adik sekalian, ada seorang remaja yang masih sangat muda, tapi Tuhan Allah memilih dia dan mengurapi dia untuk menjadi seorang raja. Nah, adik-adik, apa yang kita bayangkan kalau seorang remaja menjadi seorang pemimpin? Bahkan orang tuanya sendiri meremehkannya, bahkan merendahkannya. Tidak mungkin dia bisa menjadi seorang raja. Karena dia belum mempunyai pengalaman, tidak punya pengetahuan, dan tidak memiliki apa-apa. Justru dia dikelilingi oleh para penjahat yang menjadi musuhnya untuk mengambil nyawanya. Bahkan orang yang membenci dia mengutus banyak tentara yang berkemah untuk menangkap dan menghabisi nyawanya. Nah, namanya remaja ini adalah namanya Raja Daud. Dia diurapi pada umur 17 tahun. Nah, dia hanya bisa melarikan diri ke hutan untuk menyelamatkan nyawanya. Maka dia beratapkan langit, tidur beratapkan langit dan beralaskan tanah. Bahkan diselimuti oleh dinginnya malam. Bahkan dia kedinginan, menggigil di tengah malam. Adik-adik semua, Daud hanya mengandalkan Tuhan sebab dia tidak mempunyai pengetahuan untuk berperang atau melawan musuh. Dia tidak mengandalkan kekuatannya atau kedudukannya seorang raja, dan tidak mengandalkan keluarganya sebab keluarganya tidak ada di sampingnya, tapi justru hanya mencari perlindungan dari Tuhan. Nah, yang pertama dia lakukan adalah menjadikan Tuhan itu menjadi terang dan keselamatannya. Berjalan dalam terang Tuhan, maka dia tetap semangat dan tetap bersinar, tidak loyo. Walaupun jatuh, dia tidak sampai tergeletak sebab tangan Tuhan menopangnya dan mengangkatnya kembali supaya bisa berdiri kembali. Yang kedua, Daud menjadikan Tuhan menjadi benteng keselamatannya. Bukan manusia, bukan keluarga, bukan uang, bukan kepintaran, bukan kekuatan. Maka Daud mengatakan, karena dia yakin kepada Tuhan, bahwa kepada siapakah aku harus takut? Sebab Tuhan adalah bentengku dan kekuatanku. Saya tidak takut kepada siapapun, sebab Dia yang berperang untuk melawan musuhku. Saya hanya berpengharapan kepadanya. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan bisa menjawab segala doa. Tuhan bisa memberikan segala impian kita. Sebab setiap orang sudah dirancangkan Tuhan rancangan yang indah. Kita tinggal mengikut Yesus. Jangan andalkan kemampuan ya, tapi mari rendahkan diri. Mari minta pertolongan kepada Tuhan supaya cita-citamu tercapai. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kiranya menguatkan kami untuk meraih masa depan kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin.